Ada tempat-tempat di bumi yang bahkan lautan gan menyentuhnya. Tempat di mana cahaya lenyap dan tekanan bisa menghancurkan manusia dalam sekejap. Di jantung Afrika Selatan, tersembunyi sebuah lubang air raksasa yang menembus ke perut bumi. Namanya Bushman's Hole atau Bushman's Gat. Kedalamannya lebih dari 280 meter, cukup dalam untuk menelan gedung pencakar langit. Dan di tempat sunyi itu, seorang pria bernama David Shaw menemukan takdirnya. David Shaw bukan petualang biasa. Ia seorang pilot maskapai internasional, penyelam teknis veteran, dan pencari tantangan sejati. Lahir di Australia, hidupnya seolah diciptakan untuk ketinggian dan kedalaman. Ketika tidak terbang di langit, ia menyelam di tempat-tempat yang bahkan penyelam profesional enggan mendekat. Baginya, menyelam bukan sekadar hobi, itu adalah panggilan batin, cara ia menantang batas tubuh dan pikirannya sendiri. Di dunia penyelaman teknis, hanya sedikit yang bisa seberani David. Ia berlatih menggunakan rebreather, alat berteknologi tinggi yang mendaur ulang udara agar bisa bertahan di kedalaman ekstrim tanpa gelembung udara. Teknologi ini memungkinkannya menyelam lebih dalam dari siapapun. Namun semakin dalam ia menyelam, semakin besar pula tarikan dari kegelapan di bawah sana. Bushman's Hole bukan tempat biasa. Terletak di dataran tinggi Northern Cape, Afrika Selatan. Lubang ini tampak seperti kolam kecil di permukaan. Namun di bawahnya, terbentang jurang vertikal lebih dari 280 meter. Di kedalaman seperti itu, tekanan air mencapai hampir 30 kali tekanan atmosfer. Setiap tarikan napas harus diperhitungkan. Setiap detik adalah pertaruhan hidup. Para penyelam menyebutnya The Deepest Trap, bukan hanya karena kedalamannya, tapi karena ia memikat manusia untuk turun dan tidak kembali. Tahun 2004, David Shaw melakukan penyelaman eksplorasi di Bushman's Hole, didampingi tim kecilnya. Tujuannya sederhana, mencatat data kedalaman dan menguji peralatan baru. Namun di dasar, pada kedalaman 270 meter, senter helmnya menyorot sesuatu yang mengejutkan. Di kegelapan pekat itu, tergantung di antara tali-tali lama, sebuah tubuh manusia. Itu adalah Dian Dreyer, seorang penyelam muda berusia 20 tahun yang hilang satu dekade sebelumnya. Ia meninggal pada tahun 1994 setelah pingsan di kedalaman, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. David menatap lama tubuh itu, diam, membeku dalam keheningan abadi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus membawa Dian pulang. Setelah kembali ke permukaan, David langsung menemui keluarga Dian Dreyer. Ia menceritakan apa yang dilihatnya. Keluarga itu menangis, tak percaya anak mereka masih berada di dasar bumi. David berkata pelan, "Saya bisa mengangkatnya, saya ingin mengembalikannya pada Anda." Itulah awal dari misi yang kemudian disebut The Recovery Dive, penyelaman-penyelamatan jenazah paling berbahaya dalam sejarah manusia. Persiapan berlangsung selama berbulan-bulan. Shaw mempelajari ulang setiap detail teknis. Gas campuran trimix, tabung cadangan, lampu, kamera helm, tali pengaman, hingga sistem rebreather khusus yang ia modifikasi sendiri. Ia tahu, di kedalaman itu setiap kesalahan kecil berarti kematian instan. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk tekanan seperti itu. Paru-paru bisa kolaps, darah bisa jenuh nitrogen, dan otak bisa kehilangan kesadaran hanya karena satu napas yang salah. Namun ia tetap berangkat. Bagi David, ini bukan lagi tentang rekor, tapi tentang kemanusiaan. Tanggal 8 Januari tahun 2005, subuh yang tenang di padang tandus Afrika, tim pendukung bersiap di sekitar Bushman's Hole. David Shaw menatap permukaan air, lalu berkata pada rekannya, "Don Shirley, apapun yang terjadi, jaga keluargaku." Ia menurunkan diri perlahan, tubuhnya menghilang dalam air dingin yang tak berujung. Satu demi satu cahaya lampu di sabuknya memudar, ditelan kegelapan. Pada kedalaman 270 meter, ia menemukan tubuh Dian Dreyer lagi. Kamera helmnya merekam segalanya. Ia mencoba mengikat tali di pinggang Dian, tapi tubuh itu lebih berat dari yang ia duga. Kantong jenazah tersangkut, tali melilit, rebreather mulai berembun, dan lalu, segalanya mulai salah. Tekanan membuat napasnya tersengal, gas berubah komposisi, oksigen menurun drastis. Dalam video terakhir, terlihat David bergerak lambat, kehilangan koordinasi, lalu tubuhnya jatuh tak berdaya di dasar Bushman's Hole. Di permukaan, waktu berjalan pelan, menit berubah menjadi jam. Shaw tak kembali ke waktu yang dijadwalkan. Tim penyelam cadangan mulai khawatir.
Namun menyelam ke kedalaman 270 meter untuk menolong seseorang hampir mustahil dilakukan segera. Mereka sendiri butuh waktu berjam-jam hanya untuk aklimatisasi gas. Ketegangan memuncak. Mereka tahu, jika David tak muncul dalam 15 jam, tak ada harapan lagi. Keesokan harinya, tim lain turun, dan apa yang mereka temukan membuat semua terdiam. Tubuh David Shaw dan Diane Dwyer saling terikat. Keduanya akhirnya naik ke permukaan bersama, sebuah keajaiban pahit. Ketika tubuh David tiba di permukaan, kamera helmnya masih menempel. Rekaman video itu kemudian diperiksa, dan dunia melihat detik-detik terakhir seorang manusia yang melampaui batas demi janji. Dalam rekaman itu, tidak ada panik, tidak ada teriakan, hanya napas yang makin lambat, dan kegelapan yang menelan segalanya. David Shaw tahu risikonya, namun ia tetap melangkah. Dan karena keberaniannya, keluarga Diane akhirnya bisa menguburkan anak mereka dengan layak 10 tahun setelah ia hilang. David Shaw mungkin tidak kembali ke permukaan sebagai pemenang, namun kisahnya menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan kemanusiaan yang luar biasa. Ia menyelam ke tempat di mana tak ada manusia seharusnya berada, dan ia melakukannya bukan demi ketenaran, tapi demi orang lain. Di dunia di mana banyak orang takut kehilangan, David Shaw menunjukkan bahwa ada hal yang lebih besar dari hidup itu sendiri, janji dan cinta kasih antar manusia.